Hari kedua dimulai dengan flashback ke 1 tahun sebelumnya. Saat itu Tuan Taiko sedang sakit keras. Dalam kesakitannya, Tuan Taiko didampingi oleh kedua istri, anak semata wayangnya Ichio, Tuan Taronaga, dan para kerabatnya yang datang untuk mendoakannya. Tuan Taiko berbincang dengan anaknya, namun perbincangan itu membuat hatinya menjadi sedih karena pertanyaan dari anaknya yang Tuan Taiko tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Melihat raut kesedihan di wajah Tuan Taiko, istri tua Tuan Taiko meminta semua orang yang ada di ruangan itu untuk pergi. Tuan Toranaga pun berjalan meninggalkan kamar sang Tuan Taiko. Namun, dia dipanggil oleh Tuan Taiko. Tuan Toranaga pun berbalik dan duduk di samping Tuan Taiko. Tuan Taiko memanggil Tuan Toranaga untuk mendengarkan pendapatnya tentang masa depan Jepang. Tuan Taiko menyadari kesehatannya yang semakin memburuk dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan Taiko ingin mengangkat Tuan Toranaga menjadi satu-satunya regen yang menguasai negeri Jepang. Tapi tawaran itu ditolak oleh Tuan Toranaga. Tuan Toranaga berpikir, dengan menjadi satu-satunya regen di Jepang akan memicu kecemburuan semua musuhnya. Dia pun memberikan sebuah surat kepada Tuan Toranaga. Surat itu berisi keputusannya untuk membentuk Dewan Regen yang berisikan Ishido, Kiyama, Ono, Sugiyama, dan Tuan Toranaga sendiri. Mereka akan berbagi kekuasaan sampai Ichio berumur 16. Setibanya di Osaka, Rodriguez pun segera memberikan buku dan jurnal milik John kepada 2 orang pastor yang berpengaruh di Osaka. Awalnya, mereka berencana untuk memberikan jurnal itu kepada Dewan Regen, sehingga John dapat segera dihukum mati sebagai perompak. Namun mereka mengurungkan niat mereka tersebut, karena kala itu sekalipun terjadi perpecahan di Dewan Regen, Tuan Toranaga masih menjadi kepala hubungan luar negeri dan dikenal sebagai orang yang sangat teliti. Mereka takut kalau nantinya jurnal milik John akan diterjemahkan oleh Tuan Toranaga, maka bukan hanya John saja akan dihukum mati karena kebrutalan yang telah mereka lakukan di Manila, tapi kejahatan masa lampau bangsa Portugis di Makau pun akan diketahui oleh Tuan Toranaga. Tuan Toranaga memanggil salah satu pastor yang bernama Martin untuk menjadi suji atau penerjemahnya. Setibanya di istana, sang pastor pun bertemu dengan John, Tuan Toranaga, dan Mariko. Tuan Toranaga sengaja mengajak Mariko untuk hadir saat itu, bukan tanpa tujuan. Kehadiran Mariko di tempat itu untuk menilai kenetralitasan pastor dalam menerjemah. Setelah melihat Pastor Martin, trauma akan masa lalu melanda John setelah apa yang dia lalui di desa Ajiro ketika dia diinterogasi oleh Yabushige. Hal ini yang membuat dia menjadi sangsi dan telah menaruh rasa tidak percaya kepada pastor itu sebagai penerjemah. Pastor Martin menyadari kecurigaan John akan dirinya. Bangsa mereka berdua memang bermusuhan, tapi sang pastor memastikan bahwa dia tidak akan membunuh John, tidak dengan cara menafsirkan hal yang jahat tentang John kepada Tuan Toranaga. Dia berjanji akan menjadi penerjemah yang baik. Tuan Toranaga mulai menginterogasi John. Dia menanyakan asal-muasal peperangan yang terjadi antara bangsa Portugis dengan bangsanya John, yaitu Inggris. John pun menjelaskan bahwa perang yang terjadi antara mereka disebabkan karena bangsa Inggris yang notabene beragama Protestan menolak diintimidasi orang-orang Katolik Portugis. Mendengar pernyataan John, Tuan Toranaga pun berpikir bahwa John beserta awaknya adalah bajak laut Protestan yang berlayar hanya untuk memerangi bangsa-bangsa yang beragama Katolik. Di tengah intensnya perbincangan mereka dikagetkan dengan kehadiran Ishido. Tanpa basa-basi, Ishido pun menanyakan maksud Tuan Toranaga mengundang John ke istananya. Menurut Ishido, hal ini sangat bertentangan dengan statusnya sebagai seseorang yang dalam pengasingan. Ishido mencurigai bahwa Tuan Toranaga akan mengambil keuntungan dengan kehadiran John di Osaka. Tuan Toranaga pun segera memerintahkan anaknya untuk memenjarakan John demi kepuasan Ishido. John pun dibawa ke penjara Osaka. Di kediaman Mariko, dia beserta keluarganya sedang makan. Datanglah ayah mertua Mariko, Hiromatsu, ke rumah mereka.
Tuan Toranaga menyuruh Hiromatsu untuk memanggil Mariko. Mereka pun bergegas menemui Tuan Toranaga di sana. Setibanya mereka di kediaman Tuan Toranaga segera datang menyambut Hiromatsu dan Mariko. Dan dia pun mulai menanyakan penilaian Mariko perihal interogasi yang mereka lakukan di siang hari tadi. Menurut Mariko, Pastor Martin telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia sangat jujur dalam menerjemahkan. Mariko pun menyarankan kepada Tuan Toranaga agar berhati-hati terhadap John. Ternyata Tuan Toranaga memiliki rencana yang lain dengan kehadiran John di Osaka. Menurut informasi yang diperoleh dari mata-matanya, para regen yang beragama Katolik yaitu Kiyama dan Ono sangat terganggu dengan kehadiran John di Osaka. Di dalam penjara, John bertemu dengan seorang pastor yang sangat paham keadaan Osaka. Dia memberitahukan banyak hal kepada John, mulai dari kelakuan para biarawan di Osaka yang sangat rakus akan kekayaan dan kekuasaan. Biarawan inilah yang telah memenjarakan pastor tersebut. Dia pun menceritakan kisah dari klan Tuan Toranaga, klan Manowara, klan yang sangat dihormati selama berabad-abad karena diberikan sebuah mendat, sebuah penghargaan tertinggi bagi bangsa Jepang saat itu, yaitu shogun. Namun dia juga memperingatkan John agar berhati-hati dengan Tuan Toranaga dan jangan menjadi sekutunya, karena yang menjadi sekutu Tuan Toranaga hanya kematian di hadapan mereka. Dia menjelaskan kepada John keadaan Tuan Toranaga sekarang ini, bahwa Tuan Toranaga ada tawanan dari Dewan Regen lainnya yang sangat menginginkan kematian Tuan Toranaga beserta sekutunya. Apa yang dipikirkan Tuan Toranaga ternyata benar. Ketika jamuan makan siang di kediaman Ishido, rencananya mereka, para Dewan Regen akan voting suara untuk menentukan nasib Tuan Toranaga. Saat Ishido memerintahkan untuk pengambilan suara, dia diinterupsi oleh Kiyama yang sangat bersikeras menginginkan kematian John. Namun keinginan Kiyama tidak dapat mempengaruhi keputusan Ishido. Ishido menganggap Kiyama hanyalah orang suruhan para pastor yang telah memberinya kekayaan. Namun Ishido hanya terdiam ketika Ono, regen berpenyakit kusta yang sangat religius, juga menginginkan kematian John. Akhirnya voting pun dibatalkan. Ono dan Kiyama tidak akan memberikan suara mereka sebelum melihat mayat John. Yabushige yang sedang dalam masa pemulihan dikunjungi oleh Ishido. Ishido mendatangi Yabushige untuk mencari tahu maksud Tuan Toranaga mendatangkan John ke Osaka. Yabushige memberitahu semua rencana Tuan Toranaga kepada Ishido. Yabushige hanya berpikir ke depan, dia tidak mau mati ketika Ishido yang memegang kekuasaan. Yabushige pun menawarkan strateginya kepada Ishido. Dia menyarankan Ishido untuk memanfaatkan John. Nama John dipanggil oleh penjaga tawanan. Dia dibawa ke lapangan, tangannya diikat, matanya ditutup. John pun segera dibawa menelusuri hutan. Dia dikawal oleh beberapa pengawal. Tiba-tiba rombongan mereka dihalangi oleh seorang kakek renta yang memikul sekat kayu. Kepala pengawal berteriak kepada kakek itu, menyuruh kakek tua itu untuk menyingkir dari jalan. Setelah teriak, semua pengawal yang bersama dengan John pun dibantai oleh para bandit. Dan ternyata para bandit yang menyerang mereka adalah orang-orang bayaran Yabushige. Para bandit ini pun dibunuh oleh Yabushige sesaat setelah dia membayar mereka. Setelah itu Yabushige membawa John kepada Tuan Toranaga. Tuan Toranaga pun meminta maaf kepada John karena kesalahannya lah dia dipenjara. Yang menjadi penerjemah bagi mereka adalah Mariko. Setelah itu Tuan Toranaga menyuruh seorang pelayannya memberikan sendok bambu kepada John. Dia ingin melihat John menggambar peta di taman milik Tuan Muda Yoche yang berpasir. John mulai menggambar. Dia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian dia menuju ke titik yang dibuatnya di atas pasir yang diandaikannya sebagai Jepang, dan di titik bagian lainnya sebagai Inggris. Dia menjelaskan kepada Tuan Toranaga bahwa mereka bisa mencapai Jepang karena melewati Selat Magellan.
jalur yang dirahasiakan pelaut Portugis dan Spanyol. Dian memberitahu kepada Tuan Toranaga bahwa sekitar 70 tahun yang lalu, bangsa Spanyol dan bangsa Portugis telah membuat perjanjian batas wilayah kekuasaan setiap daerah yang mereka temukan, dan Jepang ada dalam wilayah yang akan diklaim sebagai milik bangsa Portugis. Setelah mendengar semua penjelasan John, Tuan Toranaga mempersilakan John untuk beristirahat, dan dia dipersilakan untuk tinggal di istana bagian barat. Mariko yang mengantar John ke tempat tinggalnya. John pun berterima kasih kepada Mariko yang sudah menjadi penerjemah yang jujur. John memperingatkan Mariko akan motif daripada para pastor yang menurut John bisa menjadi ancaman bagi Tuan Toranaga. Pastor Martin mendatangi kediaman Tuan Toranaga untuk mengurus surat izin keberangkatan kapal hitam milik Portugis. Akan tetapi Tuan Toranaga tidak memberikan izin berangkat tersebut. Tuan Toranaga menyinggung keberadaan pangkalan militer rahasia yang dibangun gereja mereka, yang tentunya membuat Pastor Martin menjadi kaget. Pastor Martin segera melapor ke atasannya yang memiliki kedekatan dengan Kiama. Kiama menjadi marah kepada John. Kiama kemudian menyuruh seorang pelayan di kediaman Tuan Toranaga untuk membunuh John. Kiama takut akan banyak hal yang diceritakan kepada Toranaga tentang rencana busuk mereka. Upaya pembunuhan digagalkan Tuan Toranaga yang bersembunyi di kamar yang dipakai oleh John. Anak dari Tuan Toranaga mencurigai Isidore sebagai otak di balik pencobaan pembunuhan ini. Tapi Tuan Toranaga tahu siapa yang menginginkan kematian John, sang pilot.